Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Putri. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923506161 dan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan membuat video UTS dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema Industrialisasi dan Perkembangan Sektor Industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang industrialisasi dan perkembangan sektor industri. Istilah industrialisasi secara ekonomi diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Dapat pula diartikan sebagai himpunan perusahaan-perusahaan sejenis di mana kata industri dirangkai dengan kata yang menerangkan jenis industrinya. Misalnya industri obat-obatan, industri garmen, industri perkayuan, dan sebagainya. Selanjutnya ada sejarah sektor industri di Indonesia. Yang pertama, tahun 1920-an, industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing. Walau jumlahnya hanya sedikit, industri kecil yang ada pada masa itu berupa industri rumah tangga, seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah atau tebu dan nira, rokok kretek, kerajinan tekstil, dan sebagainya tidak terkoordinasi dengan baik. Yang kedua ada perusahaan modern. Hanya ada dua, yaitu pabrik rokok milik British American Tobacco atau BAT dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. Depresi ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1930-an. Yang ketiga, berdasarkan sensus industri pertama tahun 1939, industri yang ada ketika itu memperkerjakan 173.000 orang di bidang pengolahan makanan, tekstil dan barang logam, semuanya milik asing. Pada masa PD2, kondisi industrialisasi cukup baik. Namun, setelah larangan impor bahan mentah dan diangkutnya barang kapital ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja atau Romusa, setelah Indonesia merdeka mulai dikembangkan sektor industri dan menawarkan pemerintah meluncurkan RUP atau Rencana Urgensi Perekonomian. Program utamanya menumbuhkan dan mendorong industri kecil, pribumi, dan memperlakukan pembatasan industri besar atau modern yang dimiliki orang Eropa dan Cina. Selanjutnya ada konsep dan tujuan industrialisasi. Dalam sejarah pembangunan ekonomi, konsep industrialisasi berawal dari revolusi industri. Pertama pada pertengahan abad 18 di Inggris dengan penemuan metode baru untuk permintalan dan penenunan kapas yang menciptakan spesialisasi dalam produksi dan meningkatkan produktivitas dari faktor produksi yang digunakan. Setelah itu, inovasi dan penemuan baru dalam pengolahan besi dan mesin uap yang mendorong inovasi dalam pembuatan antara lain besi baja, kereta api, dan kapal tenaga uap. Selanjutnya ada perkembangan sektor industri manufaktur nasional. Yang pertama, sektor industri manufaktur di banyak negara berkembang mengalami perkembangan sangat pesat dalam 3 dekade terakhir. Asia Timur dan Asia Tenggara dapat dikatakan sebagai kasus istimewa. Lebih dari 25 tahun terakhir dijuluki miraculous ekonomi karena kinerja ekonominya sangat hebat. Dari 1970 hingga 1955, industri manufaktur merupakan kontributor utama. Yang kedua, untuk melihat sejauh mana perkembangan industri manufaktur di Indonesia selama ini, perlu dilihat perbandingan kinerjanya dengan sektor yang sama di negara-negara lain. Dalam kelompok ASEAN, misalnya kontribusi output dari sektor industri manufaktur terhadap pembentukan PDB di Indonesia masih relatif kecil. Selanjutnya ada permasalahan dalam industri manufaktur. Yang pertama, secara umum industri manufaktur di negara-negara berkembang masih terbelakang jika dibandingkan dengan sektor yang sama di negara maju.
Walaupun di negara-negara berkembang ada negara-negara yang industrinya sudah sangat maju. Yang kedua, dalam kasus Indonesia, UNIDO tahun 2000 dalam studinya mengelompokkan masalah yang dihadapi industri manufaktur nasional ke dalam dua kategori, yaitu kelemahan yang bersifat struktural dan yang bersifat organisasi. Selanjutnya ada kelemahan-kelemahan struktural diantaranya. Yang pertama ada basis ekspor dan pasarnya yang sempit terbagi menjadi 4. Yang poin pertama ada 4 produk, yakni kayu lapis, pakaian jadi, tekstil dan alas kaki hingga pangsa 50% dari nilai total manufaktur. Dan poin kedua, pasar tekstil dan pakaian jadi sangat terbatas. Poin ketiga, banyak produk manufaktur yang merupakan ekspor tradisional Indonesia mengalami penurunan daya asing. Yang poin keempat, 10 produk menyumbang 80% seluruh hasil ekspor manufaktur. Dan yang pertama, ada ketergantungan impor yang sangat tinggi. Yang kedua, tidak adanya industri berteknologi menengah. Dan yang ketiga, ada konsentrasi regional. Selanjutnya ada kelemahan-kelemahan organisasi, diantaranya yang pertama ada industri skala kecil dan menengah atau yang disebut IKM, masih underdeveloped. Yang kedua ada konsentrasi pasar. Dan yang ketiga lemahnya kapasitas untuk menyerap dan mengembangkan teknologi. Dan yang keempat ada lemahnya SDM. Selanjutnya ada strategi dan kebijakan pembangunan sektor industri. Dan poin pertama ada substitusi impor atau inward dan looking. Dan poin kedua ada promosi ekspor atau yang disebut outward atau looking. Dan poin ketiga ada strategi industrialisasi. Di sini yang pertama ada strategi substitusi impor. Poin pertama, lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik. Poin kedua, strategi substitusi impor adalah industri domestik yang membuat barang menggantikan impor. Poin ketiga, dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan pengembangan industri dalam negeri yang memproduksi barang pengganti impor. Selanjutnya, pertimbangan yang lazim digunakan dalam memilih strategi ini adalah A. SDA dan faktor produksi lain atau terutama tenaga kerja cukup tersedia. Yang B. Potensi permintaan dalam negeri memadai. C. Pendorong perkembangan sektor industri manufaktur dalam negeri. D. Dengan perkembangan industri dalam negeri atau kesempatan kerja yang luas. Poin E. Dapat mengurangi ketergantungan impor. Selanjutnya, penerapan strategi substitusi impor dan hasilnya di Indonesia. Poin pertama, industri manufaktur nasional tidak berkembang baik selama Orde Baru. Poin kedua, ekspor manufaktur Indonesia belum berkembang dengan baik. Poin ketiga, kebijakan proteksi yang berlebihan selama Orde Baru menimbulkan high cost ekonomi. Yang poin terakhir, teknologi yang digunakan oleh industri dalam negeri sangat diproteksi. Yang kedua ada strategi promosi ekspor. Poin pertama, lebih berorientasi ke pasar internasional dalam pengembangan usaha dalam negeri. Poin kedua, tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah. Poin ketiga, dilandasi pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai jika produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor. Poin keempat, strategi promosi ekspor mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumber daya ekonomi yang ada mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif. Yang ketiga ada kebijakan industrialisasi. Poin pertama, dirombaknya sistem devisa sehingga transaksi luar negeri lebih bebas dan sederhana. Poin kedua, dikuranginya fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan BUMN. Poin ketiga, diberlakukannya Undang-Undang PMA. Kesimpulannya adalah
Setelah kita tahu sekarang industri menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, maka negara seperti Indonesia sangatlah penting untuk mendorong masyarakat beralih menjadi masyarakat yang berindustrialisasi. Hal ini tentu tidak saja membuat masyarakatnya sejahtera, negara juga akan semakin maju. Dengan tulisan ini, mudah-mudahan para pembaca mulai sadar betapa pentingnya industrialisasi dan perkembangan sektor industri. Sekian video UTS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.